Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan dan para darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Allah berkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan yang insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan ta'zim saya wabil khusus kepada bapakku kita dari desa Mekarsari sebagai tuan rumah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Allah berkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Allah berikan keistiqamahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tetangga desa Mekarsari, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Allah berkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Ya insyaallah mudah-mudahan juga diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pula baik TNI maupun Polri-nya dan sipilnya. Ya insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatan di dunianya menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Juga salam ta'zim dan hormat kami kepada dari jajaran panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan para panitia Allah berkahkan kehidupannya. Allah jadikan lelahnya menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Ya insyaallah mudah-mudahan dan juga para donaturnya, penyelenggara daripada acara Isra wal Mi'raj ini, Allah berkahkan rezekinya dan diganti rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin, wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allah bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fadal muttaqun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله rabbil. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan ini tidak lagi ada manusia yang paling mulia di hari ini dan di malam ini kecuali kalianlah yang duduk di dalam tempat yang mulia ini. Tidaklah malaikat akan berhenti menyebut nama kita, melainkan menyebutkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita di dalam tempat ini penghapus daripada segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah ganti dengan daripada pahala dan keberkahan yang melimpah ruah. Dan yang insyaallah mudah-mudahan seluruh hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan salam ta'zim saya kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Iman, yang insyaallah mudah-mudahan di mana beliau yang saat ini dalam sedang pembangunan masjid ini Allah segerakan selesaikan daripada urusannya. Mudah-mudahan masjid ini memberikan hidayah di dalamnya. Dan insyaallah mudah-mudahan orang yang keluar dari masjid ini membawa ketakwaan dan keimanan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tidak lepas daripada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam bulan ini adalah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tetamu yang paling istimewa di hadapan Allah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa oleh-oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikatakan adalah salat. Saya mau tanya dulu nih, udah salat Isya apa belum? Kapan? Yang jawab mak-mak doang. Pak, salat Isyanya udah belum? Ada yang jawab udah, ada yang jawab belum. Salat wajib enggak? Salat wajib enggak? Udah tau wajib lo belum? Salat ya, salat ya. Orang yang meninggalkan salat wajib dengan keadaan sengaja, mau tahu dosanya mau? Udah tahu belum dosanya? Makanya berani ninggalin salat kan? Tapi bukan orang Mekarsari, bukan. Yang hobinya ninggalin salat mah orang Jakarta. Saya tanya, Bapak Ibu aslinya mana? Mekarsari. Hukuman orang yang meninggalkan salat wajib dengan keadaan sengaja sama seperti dia berzina. Setelah dia berzina, istrinya dalam keadaan hamil dan teraniaya, lalu keluar anaknya. Setelah dikeluarkan anaknya lalu dibunuh, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan salat tanpa uzur dengan sengaja, maka siksaannya tidak akan pernah berhenti sampai yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Bib, apa bib hukumannya orang yang meninggalkan salat?
Di alam kubur apa yang ia dapatkan? Di alam kubur ada namanya ular yang disebut Sujaul Aqra. Kenal Sujaul Aqra? Udah kenal belum? Ya udah tinggalin sholat ntar kenalan. Namanya Sujaul Aqra. Mukanya sama hampir persis dengan iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya. Gigi bawah, gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Kupingnya dalam keadaan yang sangat amat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor, ujung daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak salat, yang meninggalkan salat satu kali dalam keadaan sengaja dia pernah meninggalkan salat, maka ular tersebut akan mendatanginya dan mengatakan, assalamu alayka ya ahlan nar. Salam kepadamu wahai penghuni neraka. Lalu tidak banyak bicara, ular tersebut Sujaul Aqra menembuskan daripada buntutnya dan masuk sampai daripada duburnya, keluar sampai ke dalam mulutnya. Setelah itu dililit daripada Sujaul Aqra lalu dihempaskan ke bumi. Hancur berkeping-keping jasad kita dengan kedalaman hempasan 7 km. Hancur, jasad kita hancur sangat luar biasa. Lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat utuh lagi daripada jasad kita. Lalu Sujaul Aqra terus akan mentimpa kita dan membanting kita di bawah tanah tersebut selama datangnya yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Makanya jangan main-main sama salat. Kalau dulu Nabi SAW, saya mau tanya di sini, kalau mau salat pernah nggak diludahin? Pernah? Orang mau jalan ke masjid diludahin pernah? Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakannya dan sudah merasakannya. Kita saat lagi sujud nggak pernah lagi namanya kotoran menimpa kepala kita. Nabi SAW sudah menerimanya. Nabi SAW setelah daripada acara majlis ta'lim, keluar dari tempat majlisnya dilempari kotoran, dilempari batu sampai gigi rahangnya belakang pecah. Nabi SAW telah merasakannya. Di dalam satu riwayat, tatkala Nabi SAW dalam keadaan saat menjadi imam, Sayyidina Umar bin Khattab persis ada di belakang Rasulullah SAW. Tatkala dalam keadaan rukuknya, di dalam rukuk terdengar daripada suara gemertak. Daripada i'tidalnya mendengar lagi suara seperti gemertak sampai ke sujud, sampai selesai. Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radahu. Tatkala ditanyakan, ya Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit? Aku mendengar ada suatu bunyi daripada jasadmu seperti tulang yang beradu dengan tulang, ya Rasulullah. Oh iya wahai Umar, apakah engkau mendengarnya? Ya, ini yang membuatku ada suara daripada tubuhku. Begitu diangkat daripada kainnya Nabi SAW, dibuka daripada ganjalan perutnya, satu batu yang keluar daripada kain Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Umar menangis karena tahu di zaman saat itu ahli Arab tatkala dia tidak makan satu hari, satu batu yang mengganjal daripada perutnya, satu batu keluar daripada kain Nabi, dua batu keluar, tiga batu, sampai pada 7 batu. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sudah 7 hari engkau tidak makan, sudah 7 hari engkau tidak melakukan ma'asupan untuk jasmanimu. Mengapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak minta mengirimkan makanan kepadamu? Apa jawaban Rasulullah SAW? Biarkan wahai Umar, aku ingin merasakan bagaimana laparnya tatkala 7 hari aku tidak makan. Aku ingin merasakan kelaparan umatku di akhir zaman kelak. Nabi Muhammad SAW, kita sampai detik ini 7 hari 7 malam gak pernah kita gak makan. Sehari minimal 3 kali pasti kita makan. Kenapa kita tidak pernah berpuasa selama 7 hari 7 malam? Karena Nabi SAW telah menalangi daripada apa yang telah akan disiksa kepada kita. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan dari ujung rambut sampai ujung kaki diserahkan kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW.
Di bulan Rajab yang kita kenal adalah bulannya Allah. Nabi SAW di dalam hadisnya, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala setiap hamba yang berdoa, beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah, maka taubatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang di bulan Rajab ini berbuat dosa, maka 10 kali lipat akan Allah berikan azab tersebut, 10 kali lipat dosa yang akan ditempelkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min. Kenapa di bulan Rajab ini tidak ada dibolehkan di dalam peperangan? Gak boleh ada peperangan di bulan Rajab. Gak boleh saling bunuh di bulan Rajab. Gak boleh namanya menyakiti hati orang di bulan Rajab. Karena penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik bulan yang penuh rahmah dan maghfirah. Bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan daripada ampunannya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, tapi tolong angkat tangan. Yang jawab, saya kasih duit 1 juta. Mau nggak? Mau? Mau duit? Mata duitan loh. Mau duit mau? Tunjuk tangan yang hari ini nggak bikin dosa. Tunjuk tangannya. Habib, hari ini saya nggak bikin dosa sama sekali, Bib. Ada? Tambahin dia 5 juta. Ada? Ini kayaknya udah makin tinggi, udah mulai ada yang pede nih. Gak akan pernah ada orang yang mengaku, Beb, saya hari ini bikin dosa. Gak ada yang ngaku. Baik, hari ini saya di kamar, saya gak keluar sampai tengah malam. Gak akan keluar. Tapi pikirannya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya berbuat dosa kepada Allah. Manusia yang sering gibah laki-laki apa perempuan? Benar, Bu. Yang sering gibah, tahu gibah? Kalau beras habis diarak, beras habis diayak, apa namanya tuh? Oh, itu gabah. Bukan gibah, bukan. Udah diganti, udah ya. Gibah itu membicarakan kejelekan orang, betul? Betul? Lagi orang mah nggak usah dijelekin, udah jelek. Betul nggak? Sifatnya jelek. Kalau mukanya jelek sih ya bonus dari Allah. Apalagi pesek, sian banget itu. Ini kayaknya Habib bakal pulang dikerubutin Habib nih. Orang rata-rata ngundang saya ibu-ibu, Pak, yang senang. Bener, ibu kalau ngundang saya mah senang banget. Senang ngelihat dari samping hidungnya Habib kayak perosotan. Biarin deh, Bu, nggak apa-apa, saya pede aja dah. Saya mah pede-pede aja, yang penting saya mah ganteng. Kata istri saya, kalau ibu nggak bilang, bapak nggak bilang ganteng, yang penting kan istri saya bilang, ya Allah kakak ganteng sekali. Ya kan senang ya. Habis nggak ada yang puji sih. Orang Mekarsari nggak ada yang puji-puji. Ada yang memuji, emang ada. Jangan memuji terlalu berlebihan, ntar patah hati. Kalau kata Dilan, tahu Dilan, tahu? Dili sialan. Kata Dilan, kalau orang rindu, kamu jangan rindu. Kamu gak akan kuat. Rindu itu berat katanya. Blow on gak? Blow on gak? Blow on. Rindu sama perempuan, si perempuan rindu sama si laki katanya berat. PA. Masa rindu laki-laki sama perempuan sampai segitu beratnya? Rindu sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi jauh lebih rindu kepada umatnya sampai yaumil kiamah.
Nabi meneteskan air mata saat merindukan dan mengatakan rindu kepada umatnya. Tapi kita nggak pernah rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mengaku umatnya Nabi kalau satu hari kurang daripada 300 kali kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak bocah pakai bilang rindu, kamu nggak bakal kuat, rindu itu berat. Yeah. Di sini banyak yang pacaran nggak? Banyak. Banyak. Ingat, orang pacaran itu adalah gerbang kemaksiatan dan perzinahan. Jangan main-main loh sama pacaran loh. Habib, emang dilarang pacaran? Ya udah boleh, boleh. Pacaran boleh, boleh. Teleponan nggak boleh. Chat nggak boleh. Ketemu nggak boleh. Terus gimana caranya pacaran? Lu pikirin aja sendiri. Lagi mudah-mudahan yang pada pacaran di malam pada putus insya Allah. Ini ngomong amin kayaknya yang jomblo nih. Jangan ya. Generasi umat Nabi Muhammad SAW di pemuda akhir zaman nggak boleh pacaran. Kalau dikata I love you, maaf ya, saya nggak butuh I love you, tapi saya butuh gabil tuh. Tepokin tangan lo, kata gue burung. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kalau lagi ceramah ditepokin tangan saya takut terbang tuh. Burung dara kalau dilepas kan ditepokin ya. Gak boleh ya, kalau datang pengajian gak boleh tepok tangan. Tepok tangan itu kerjaannya iblis. Bener-bener nih ilmu nih. Emang gak tahu? Gak dikasih tahu. Makanya ngaji. Masuk ke Jalsatul Itsnain deket. Ya, di Pabuaran setiap minggu pertama awal bulan ada Basyairul Khairat Habib Syekh Al-Habsyi. Datang ke sana. Jalsatul Itsnain Ciawi datang. Kalau mau enggak juga undang saya lagi, saya datang. Yang penting panitia sadar. Kalau urusan sama Pak Kuwu mah aman udah. Jalanan mah licin. Saya demen sama Pak Kuwunya nih. Habib jangan-jangan homo. Enggak. Aja loh. Saya demen bapaknya apa namanya ke masyarakat baik sekali, bukan main. Begitu enggak kenyataannya? Kok lu pada diem loh? Pak Kuwu, wah ini kayaknya surat rumah boleh ditarik-tarikin nih. Coba kita lihat kan. Doain dong Pak Kuwunya biar besok jadi camat ya. Jadi camat terus jadi bupati, insya. Habis jadi bupati jadi menteri, amin. Habis jadi menteri jadi almarhum. Lo pasti akan mati setiap orang, betul nggak? Nggak ada orang yang kekal sampai 500 tahun, nggak ada. Umur umat Nabi dari 60 sampai 7. 60 sampai 70, yang 62 ada 62. Yang umur 62 ada enggak? Setahun lagi. Nabi meninggal umur berapa? 63, ya setahun lagi. Yang 63 ada. Siap-siap udah lobet tuh. Makanya salat, orang yang salat kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sujud, orang yang salat, dan Nabi mempertegas daripada hadisnya, orang yang salat, orang yang sujud kepada Allah, maka Allah akan berkahkan di dalam umurnya. Mau nggak umurnya berkah? Tahu nggak sih arti berkah? Tahu? Nggak tahu? Duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Tahu? Beras belum sampai habis udah datang lagi beras, itu namanya berkah. Oh, kayak saya tuh. Saya kalau udah Isra wal Mi'raj mah luar biasa. Kulkas saya susah ditutup, Bu. Engselnya rusak. Mudah-mudahan Pak Kuwu besok ngirimin kulkas, amin. Saya demen nyindir-nyindir begini nih. Ya, boleh kan? Daripada ngomongin pemerintah ya. Ngapain, nggak musim. Ya.
Saya nggak ngomongin pemerintahan atau bagaimana pemilu, enggak. Yang saya pengen kalian istiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Mau siapapun dia, mau gimana pun dia, percuma kita mati-matian tetangga sama tetangga nggak teguran, satu rumah nggak teguran. Ini bahaya. Orang yang memutuskan silaturahmi di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan di padang mahsyar saat dimana mereka yang memutuskan silaturahmi di bulan Rajab ini akan tidak lagi ditimbang daripada amal kebaikannya, melainkan mereka akan dijorong oleh malaikat-malaikat masuk ke dalam neraka jahanam. Hati-hati nih, ya. Buat masalah pemilihan begini-begini udah diem. Sholat aja yang benar lo pada. Kalau udah sholatnya benar, insya Allah. Bib, kadang kita mau sholatnya agak susah, Bib. Susah banget mau sholat. Belajar dulu deh, ambil wudhu. Ini kadang orang ngambil wudhu juga asal-asalan. Semau-maunya. Nih guru ngaji wajib nih untuk ngasih tahu, untuk membasuh gimana, dari mana sampai kemana. Fikihnya jangan sampai ditinggal. Di masjid ada pengajian enggak tiap minggu? Ada? Fikih ada fikih. Ayo belajar semuanya, masyarakat sini harus pintar, harus cerdas. Ini jangan, nih ingat ya. Orang yang sholat enggak sempurna di dalam pada ibadahnya, di dalam wudhunya, maka sama aja dia manusia tanpa kepala. Manusia tanpa kepala. Selama ini benar nggak nih wudhu kita, istinjaknya benar apa enggak? Coba nih ya, saya mau ngasih tahu enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Habib, kenapa sih kita harus rindu sama Nabi Muhammad? Kenapa sih kita harus mencintai Nabi Muhammad? Coba kita bisa bayangin, Allah ini tahu kita makhluk yang paling bodoh di dalam hal ibadah kepada Allah. Paling bodoh. Sekarang saya mau tanya, sholat subuh kalau di masjid ada berapa shaf? Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya sendal. Coba anak-anak muda dijadiin merbot, Pak. Anak-anak muda dijadiin merbot, habis Bib nih masjid jadi tua tempat main gitar. Kalau sekarang orang tua terus-terusan main ke masjid udah wajar, pantas, tahu umur. Bentar lagi modar. Anak muda masuk ke masjid itu sangat luar biasa. Baca qasidahnya enak. Salatullah salamullah. Tenaganya ada, suaranya jelas. Ini aki-aki lagi. Salatullah jadi Coca-Cola. Gigi udah mulai copot. Coba Pak Kuwu diseleksi nih warganya. Diseleksi anak-anak muda dijadiin merbot. Orang yang saat ini yang gemar ke masjid dan membersihkan masjid, Allah ciptakan satu rumah untuk mereka yang menjaga masjid. Mau nggak lo? Maunya setengah amat lah. Mau Bib, mau. Yang kencang, mau nggak? Bangun rumah di dunia aja susah. Gimana bangun rumah di akhirat? Allah kasih rumah kita buat di akhiratnya. Coba lihat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya ingin menyatakan kenapa sih kita harus cinta sama Nabi. Pernah kan dengar ya ayat yang dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Tahu kan ayatnya, tahu. Said Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ini firman ditujukan untuk hamba Allah yang sebagaimana mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur untuk apa? Bersyukur kepada Allah karena dititipkan Nabi Muhammad untuk menjadi Nabi akhir dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Gimana nggak bersyukur kita? Saat kita lagi minum, kita ngambil gelas pakai tangan apa? Tangan apa? Tangan kanan. Saat mengambilnya lalu menaruhnya di depan mulut membaca selesai bismillah meminumnya, selesai bismillah setelah minum baca alhamdulillah. Itu pahalanya udah berapa kita? Kalau kita hitung-hitungan pahala, Habib lama-lama kayak Bang Madid. Saya ngomongin ini biar kita tuh tahu diri. Kalau satu sunnah aja setiap hari kita akan lakukan, maka pahala kita sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itu baru minum. Mengangkat dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan sunnah, berarti pahalanya berapa? 1. Meminum dengan membaca bismillah, pahalanya berapa? 2. Dengan selesainya membaca alhamdulillah, berapa pahalanya? 3. Itu baru minum. Makan bagaimana? Saat kita makan dengan tangan sunnah, saat itu kita memasukkan ke dalam mulut makanannya dengan membaca bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Dengan memasukkan makanan, mengunyah dengan caranya 33 kali kunyahan. Berapa sudah pahalanya? 3 pahala Allah kasih. Selesainya mengecup jari, dari mulai telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking dan jempolnya. Selesai itu mendapatkan sunnah daripada isapan jari-jari jemarinya. Berapa pahalanya sudah? 4 pahalanya. Selesai daripada kita mengecup daripada jari-jari kita, selesai itu kita membaca alhamdulillah, sudah berapa pahalanya? 6 pahalanya. Berapa pahalanya? 6. 6 tambah 3 udah berapa? 9. Untuk makan sama minum. Setiap hari kita lakukan enggak? Tiap hari kita makan enggak? Tiap hari kita minum enggak? Itu kalau kita dijalankan oleh Allah untuk diizinkan mengabahas daripada sunnahnya Nabi, 9 pahala sudah kita dapetin. Dan ini sudah pasti bakal kita lakukan. Semua orang masuk kamar mandi apa enggak? Kali orang Mekarsari enggak pernah ke kamar mandi, ke jamban. Masuk kaki, masuk kamar mandi kaki, jangan loncat ya, jangan dua-duanya, ngeledak ntar. Sebelum masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Sunnah tidak? Masuk dengan kaki kiri, sunnah enggak? Saat ingin buang air besar, buang air kecil, jongkok, sunnah tidak? Berapa pahalanya? 3. Anak kecil pintar lo hitung-hitungannya lah. Selesai daripada buang hajatnya, istinja dengan tangan. Dengan tangan, jangan dua-duanya juga, repot. Airnya siapa yang megang? Dengan tangan kiri berapa sudah? Pahalanya udah berapa? 4. Selesainya mendeham 3 kali. Ini sunnah. Berapa pahalanya? Berapa? 5 pahalanya. Keluar dari kamar mandi kaki kanan, berapa pahalanya? 6. Kamar mandi doang dapat pahala kalau kita ngikutin Nabi SAW. Belum lagi membaca doa, 7 pahala. 7 tambah 9 berapa? 16 pahala yang sudah pasti kita akan dapati setiap hari apabila kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. 19 dikali 30 hari berapa udah? Banyak pahala kita. Kalau ini aja kita mengikuti sunnah Nabi, Nabi ini udah sangat luar biasa buat kita. Kalau ini juga kita udah jalanin masih masuk neraka, kelewatan umat Nabi Muhammad SAW. Syukur kita punya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak pernah lapar 7 hari 7 malam. Tahu nggak Bu Pak, saat Nabi SAW Isra wal Mi'raj, saat Isra wal Mi'raj, Nabi SAW ketemu sama Allah. Yang pertama kali Nabi SAW masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat melangkahkan kakinya lalu membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Tatkala membaca hal tersebut Nabi sujud kepada Allah saat di hadapannya. Lalu diangkat oleh Allah. Apa jawaban daripada Allah? Wahai kekasihku, angkat kepalamu, bangun dari sujudmu. Dibangun oleh Nabi. Lalu sujud lagi Nabi Muhammad. Setelah sujud lagi disuruh angkat lagi oleh Allah. Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Sampai ketiga kali Nabi SAW sujud kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan wahai kekasihku? Ya Allah, jadikanlah umatku seluruhnya sebagaimana penghuni syurgamu. Ini doanya Nabi di hadapan Allah.
Apa jawaban Allah? Mereka akan aku masukkan ke dalam surga apabila mereka mencintaimu, menyayangimu, ada dirimu di dalam hati mereka, maka engkau dan umatmu akan aku kumpulkan di dalam surganya Allah. Yang namanya cinta ada pengorbanan enggak? Benar. Benar. Emang pernah punya rasa cinta emang? Cielah. Bu, ibu, tidur. Jangan bengong ngeliatin hidung saya, jangan dipikirin bu. Emang begini udah modelnya udah. Bu cinta sama bapak bu? Yes, iya lo pak. Ibu mau disayang sama suami, mau jadi pelacur buat suaminya. Bener-bener ini ada di dalam kitab Qurratul A'yun. Seorang wanita harus menjadi pelacur kata Nabi Muhammad SAW untuk suaminya. Ini jangan sekarang habis ini mangkal, nggak boleh. Jangan, kalau mangkal saya nggak boleh. Pak Bu, bila ingat ya, saya nggak pernah ngajalin ibu-ibu sini mangkal ya. Nggak boleh. Harus jadi pelacur untuk suaminya. Kalau minta kasih, nggak ada kata nolak, nggak boleh nolak, dosa besar. 7.000 malaikat akan diutus oleh Allah untuk melaknat perempuan yang menolak hajat daripada suaminya. Tenang Pak, gue belain. Biar di malam lo dapat jatah lo. Gue tahu malam Jumat kemarin libur ya. Pantesan lo pada main catur. Gaple pakai jepitan. Pusing habis nggak ngapa-ngapain Beb. Ya Bu ya, nggak boleh begitu ya. Nggak boleh. Perempuan matre mau wajar ya. Betul nggak? Lipstick Pixie aja 175. Bedak pelembabnya udah berapa tuh? Udah 225. 225.000. Belum krim siang, krim malam, toner, sabunnya satu paket 375. Itu juga mereknya Talita. Habib tahu bener bini gua pakai begituan tuh. Saya ngomongnya masih agak-agak Betawi nggak apa-apa ya. Sampai suruh lo ngundang gua. Habis saya ngomong bahasa Sunda nggak bisa-bisa Pak, bener. Nggak tahu mesti menikah dulu kali sama orang Mekarsari nih. Habib jangan suka buka peluang Beb. Kesian yang jomblo-jomblo ngenes. Bu, kalau cari anak menantu jangan yang mau yang nganggur, jangan mau. Ya, jangan ya. Bikin pusing. Saya kadang kalau ada anak muda datang minta air, Bib, doain Bib biar hati saya tenang. Saya tahu doanya. Ya mugallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Betul ya? Ada doanya. Kalau orang Bib, doain Bib biar saya jauh daripada penyakit hati. Ada salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyayaha. Ada kan doanya. Saya bingung kadang kalau anak muda minta air sama saya. Bib, doain dong Bib. Biar saya cepat dapat jodoh. Gue bingung doanya bagaimana ini. Saya tanya minta dapat, minta doa biar cepat dapat jodoh. Saya tanya, Tong, kerja kagak? Nganggur Bib. Oon, lo kerja hasil gaji jejerin di perut. Perempuan mana semua pada mau? Emang dasar matre loh. Tapi jangan matre-matre banget ya. Kalau mau dinikahin sama laki-laki yang benar ya, maharnya cuma 1 miliar, terima. Makin laki-laki di sini makin susah dah Bib dah. Tapi Nabi paling suka kalau seandainya nikah, pernikahan itu satu pernikahan itu dikatakan perempuan yang maharnya murah. Yang maharnya ada satu sahabat Nabi SAW. Namanya Khabbab. Sayyidina Khabbab ini buruk, bongkok, giginya maju, hitam, tidurnya di pinggir Ka'bah, nggak punya baju, nggak punya celana. Kalau pakai baju ampe robek baru ganti, pakai celana ampe robek baru ganti. Nabi nanya sama si Khabbab, wahai Khabbab, umur udah berapa? 37 ya Rasulullah.
Udah menikah? Belum ya Rasulullah. Siapa yang mau sama saya? Udah miskin, jelek. Udah miskin? Tapi bukan orang sini, bukan. Tapi engkau ada nggak perempuan yang disuka? Ada. Siapa namanya? Maryam. Maryam ini kembang desa. Cantiknya luar biasa. Laler nempel, kepleset. Nyamuk kalau udah ngambil darahnya nggak mau berhenti. Sampai kata nyamuk, biarin saya mati ada di tangan kamu. Genit juga tuh nyamuk ya. Nyamuk gatel tuh yang begitu tuh. Akhirnya Nabi mengajak si Khabbab, wahai Khabbab, tunjukkan aku rumahnya. Ditunjukin rumahnya sama Khabbab. Tuh ya Rasulullah tuh pengkolan tuh belah kiri. Tuh dia tuh rumahnya tuh. Ayo sini ikut. Enggak berani, bapaknya galak. Bapak di sini pada galak-galak nggak? Saya nanya sama yang muda nih, bapaknya di sini galak-galak nggak? Bagus itu baru bapak yang bener. Ini enggak didatengin laki, pakai koko, pakai kain mau bawa ngaji, main dikasih aja. Nggak boleh begitu, yang bukan mahramnya jangan ya. Bapak ibu tanggung jawab dunia akhirat. Kalau datang ke majlis dalam keadaan bukan mahramnya, tanggung jawab dunia akhirat. Apabila dia mati di tengah jalan, ketabrak, matinya udah pastinya bikin repot, bukan repot keluarga doang, malaikat dibikin keder. Benar-benar malaikat Ridwan datang. Oh ini orang habis majlis mau masuk ke dalam sorga, diangkat sama malaikat Ridwan masukin ke dalam sorga. Ntar dulu kata Malik. Ntar dulu Wan. Kenapa emang? Kan namanya Ridwan. Ntar dulu Wan. Kenapa? Ini orang ahli neraka, gue masukin ke dalam neraka. Coba bilang. Yang namanya orang, kalau orang tua udah dibikin susah emang udah pastinya. Ini malaikat dibikin berantem. Yang satu bilang habis majlis, yang satu maksiat. Kenapa emang? Kan bukan mahramnya. Ya jangan ya, ibu yang tegas bapak yang tegas. Terus si Khabbab bilang, ya Rasulullah jangan, bapaknya galak. Akhirnya didatangin sama Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau datang ke rumahku? Ini kabar sangat gembira katanya. Apa jawaban Rasulullah? Aku ingin melamar putrimu. Senang bapaknya. Yang mana ya Rasulullah? Yang mana katanya? Benar engkau ingin melamar putriku? Iya betul. Untuk Khabbab. Langsung cemberut bapaknya. Khabbab mana ya Rasulullah? Itu yang setiap hari jagain Ka'bah. Oh enggak Rasulullah, enggak deh. Cari rumah yang lain aja dah. Maryam nyaut di belakang. Pas Rasulullah keluar dari rumah, si Maryam nyaut. Wahai Abah, siapa yang datang? Rasulullah, ada keperluan apa si Rasulullah ingin datang ke rumah ini? Ingin melamarmu. Untuk siapa? Untuk Khabbab. Terima dan aku menerimanya. Kenapa? Karena yang melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu? Sampai detik ini muadzin dan suara orang-orang yang saat ini menjadi imam di Masjidil Haram, khatib di Masjidil Haram, rata-rata keturunannya Khabbab. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa. Kenapa? Yang ngelamar Nabi, yang keluar orang-orang soleh, yang keluar hafizul Quran. Jadi jangan lihat jeleknya. Besok ada yang jelek, terima. Tenang, yang jelek kok angkat. Tenang aja. Tapi nggak ada jelek adat ya. Kalau jelek adat atau sifat nggak boleh. Nggak boleh dikit-dikit ngambek nggak boleh. Kalau besok ada laki yang dikit-dikit ngambek suruh pakai rok. Dikit-dikit ngambek. Ada yang begitu ada? Ada. Derita loh. Ibu juga jangan nggak boleh sama suami ya. Harus pakai kasih sayang. Coba lihat Nabi Muhammad. Saya nggak ngebahas Isra wal Mi'raj deh kali ini deh, rumah tangga biar antang dulu. Bener. Kalau pengen rumah yang disebut baiti jannati, pernah dengar ya? Rumahku surgaku. Pengen nggak rumah jadi surga? Taruh Allah sama Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Jangan disia-siain. Kalau sudah ada Allah sama Nabi Muhammad di rumah kita jadi surga. Kenapa? Buka satu pintu ngelihat anak lagi ngaji. Buka pintu yang satu, anak kedua lagi baca ratib. Buka pintu yang ketiga, anak lagi baca maulid. Kira-kira seneng nggak begitu? Seneng apa enggak? Besok semua kayak begitu nih anak-anak muda ya. Ya.
Jangan tiap kali malam maghrib adanya keluyuran. Ibu sama bapak juga jangan salah kalau nakut-nakutin anak. Kadang suka ngedidiknya anak-anak suka kelewatan juga sih, dibikin takutnya sama setan. Tong, Neng, jangan keluar ya maghrib-maghrib, ntar diculik sama kalong wewe. Bener? Nggak boleh begitu. Bilangin, Neng, Tong, jangan keluar dulu ya. Ini maghrib Allah di mana banyak nurunin rahmah sama keberkahan. Salat yuk sama ibu yuk, temenin yuk. Selesai itu doa sama Allah, mudah-mudahan rezeki kita Allah berkahin. Coba ajak anak-anak kita kayak begitu. Ini enggak. Dikit-dikit ditakutin sama ondel-ondel. Dikit-dikit ditakutin sama kalong wewe. Kapan takutnya sama Allah? Amak lagi kalau ngasih duit ke anak dikit-dikit jangan cuma langsung dikasih. Gelarin sejadahnya dulu. Nih sholat dulu, ambil wudhu sholat. Minta sama Allah rezekinya. Ini anak apa hubungannya? Iya udah minta sama Allah, Allah pasti bakal kasih. Dia lagi sholat ambil duit 10.000. Setelah saya sholat, nih rezeki itu dari Allah. Didik mereka untuk percaya kepada Allah dan sandarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, kita membanyakan lupa. Sama anak sayang luar biasa. Sekarang nih saya mau bilang, akhir zaman ini ibu sama bapak lebih senang ngejaga anaknya dengan cara untuk bermaksiat kepada Allah. Coba kita lihat anak kita sekarang. Bangun tidur yang dipegang Quran apa handphone? Ayo jujur bu. Bu, ibu, yang pertama dipegang Quran apa handphone? Ambil handphonenya banting bu. Rusakin handphonenya. Kalau orang tua sekarang mah takut sama anak, betul? Kalau anak sekarang mah berani, udah nuding-nuding orang tuanya, nunjuk-nunjuk orang tuanya berani, matanya melotot-melotot. Coba colok bu. Dia melotot colok. Apa lu melotot-melotot sama gua? Jangan takut. Nih sekarang orang tua takut banget sama anak. Orang lagi nggak sholat subuh susah banget dibangunin. Ya Allah, ayo sholat, ayo sholat. Ntar dulu narik selimut lagi. Kalau ibu diamin, bapak diamin anak nih kayak begini di dalam rumah, na'udzubillah min dzalik, bapak sama ibu siap-siap ditendang masuk ke neraka jahanam. Kalau sekarang saya mau tanya, ada salah satu rumah kebakaran. Ya, ada salah satu rumah kebakaran, tapi mudah-mudahan bukan di kampung ini. Insya Allah kampung ini diberikan keberkahan oleh Allah. Dijauhkan bala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu rumah kebakaran. Jika satu rumah ini kebakaran, ada anak lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira orang tua selamatin nggak anaknya? Benar. Kalau bapak ibunya kebakar gimana? Masa bodoh Bib, yang penting anak saya selamat. Nggak ada orang tua, yo biarin aja lah kebakaran, stoknya masih banyak. Nggak ada yang begitu, nggak ada. Pasti bakal diselamatin. Kenapa? Karena tahu panasnya mati dalam keadaan sangat luar biasa panasnya. Dia masuk, diambil anaknya, diseret, dibawa keluar. Kalau seandainya di rumah aja takut kebakaran, takut anaknya terbakar, bagaimana orang yang mendiamkan anak untuk salat subuh? Orang tua lebih gemar untuk melepaskan anaknya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati masalah salat ini. Hati-hati sekali lagi. Untuk masalah suami istri, cari Allah, cari Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Kalau enggak ada Allah, enggak ada Nabi Muhammad, enggak bakal berkah rumah kita. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini kadang kita ingat kalau lagi sholat, utang kita ingat. Lukisan miring kita ingat. Suami lagi di mana dia ingat. Kalau ibu saya mau tanya, ibu takut nggak suami selingkuh? Takut nggak? Benar? Apa biasa aja? Tapi kayaknya biasa aja deh. Coba ini saya pengen bilang, kalau ibu nggak cinta sama bapak, saya doain mudah-mudahan bapaknya kawin lagi. Aminnya kencang sekali. Cinta bu, kalau ngasih apa-apa sama suami pakai sholawat, pakai senyum. Ibu tahu nggak Siti Khadijatul Kubra? Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala dalam keadaan sakit 3 bulan nggak bangun dari tempat tidurnya. Saat itu dipanggil Siti Fatimah, ya Fatimah, hias wajahku, hias. Disuruh didandanin wajahnya. Ada apa wahai ibu, engkau dalam keadaan sakit, sebentar lagi ayahmu akan datang. Dihias, didandanin wajahnya Siti Khadijah. 3 bulan gak bangun dari tempat tidurnya, gak punya rasa dari leher sampai kakinya.
tatkala mengetuk pintu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun Siti Khadijah. Yang membuka pintunya adalah Siti Khadijatul Kubra. Saat membuka pintu, tidak dilihat wajah dalam keadaan sakit, lalu ditanyakan oleh Rasulullah, "Ya Khadijah, bagaimana kabarmu?" "Sehat ya Rasulullah." Sehat, tidak ditunjukkan rasa sakit kepada suaminya. Lalu diajak suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh duduk. "Ya Rasulullah, mau bikin kopi atau mau bikin teh?" "Tidak ya Khadijah, aku tidak lama, sebentar lagi aku akan pergi lagi ke tempat teman-temanku yang saat ini sedang berperang." Lalu tatkala saat itu Siti Khadijah menahan sebentar, "Ya Rasulullah, hanya minum sedikit aja. Minum sedikit daripada buatanku." Lalu Siti Khadijah ke dapur bikinin kopi buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kopinya sampai kepada Rasulullah, diminum oleh Rasulullah 3 teguk. Selesai itu Rasulullah izin kepada Siti Khadijah, "Ya Khadijah, aku izin, aku ingin kembali ke medan perang." Apa jawaban Siti Khadijah? "Baik ya Rasulullah, fi amanillah. Semoga engkau selalu dalam lindungan atau pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala." Ini istri yang soleha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas, lewat baru 10 kaki, Siti Fatimah lari memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kembali wahai Rasulullah." "Ada apa ya Fatimah?" "Ibu telah meninggal dunia." Seorang istri meninggal dunia setelah melayani suaminya dengan penuh keikhlasan. Coba orang-orang Mekarsari, desa Mekarsari, setiap kali bikinin kopi buat bapaknya, baca sholawat, Bismillahirrahmanirrahim, pakai senyuman, apalagi campur goyangan. Ya kalau nggak goyang gimana larut gulanya? Nah kan goyang itu tangannya. Sudon aja loh. Mentang-mentang nggak dapat malam Jumat ya. Ya Bu ya, kasih sayang yang baik sama suami ya. Jangan, mudah-mudahan di sini mah keluarganya desa Mekarsari ini Allah kasih rukun. Panjang jodohnya sampai yaumil kiamah. Panjang jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Yang pertama pastinya harus dirikan salat. Kalau mau rukun rumah tangga kita salat. Syukurnya kita kepada Allah. Tahu enggak? Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala Rasulullah datang malam gilirannya. Malam giliran Rasulullah ke rumah Siti Aisyah. Ibu tahu enggak Siti Aisyah kayak gimana rupanya? Enggak tahu. Bukan Poisah, bukan. Yang namanya Siti Aisyah dikasih namanya Humairah, yang kemerah-merahan. Wanita paling cantik Siti Aisyah. Istri Rasulullah yang paling cantik Siti Aisyah. Tatkala Rasulullah datang satu malam untuk menggilir daripada Siti Aisyah, tatkala di saat itu Rasulullah masuk, lalu duduk bersama Siti Aisyah, lalu masuk ke dalam kamar bersama Siti Aisyah, ada tiduran bersama Siti Aisyah di dalam ranjangnya. Tatkala sudah sampai di ranjang ditarik selimut, berdua dengan Rasulullah, bukan hanya di dalam selimut, melainkan kulitnya bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, aku paham hari ini adalah giliranmu. Aku ingin bertanya, adakah engkau mengizinkan aku untuk aku beribadah kepada Allah?" "Ya Rasulullah, aku adalah manusia yang paling beruntung. Aku adalah istri yang paling beruntung. Aku adalah seorang manusia yang paling beruntung. Dari masyrik sampai ke maghrib, dari barat sampai ke timur, semua orang ingin berdekatan denganmu ya Rasulullah. Tapi di malam ini, aku Aisyah, manusia yang tidak memiliki pahala sedikit pun. Tapi engkau berada di dalam rumahku ya Rasulullah. Bukan hanya engkau di dalam rumahku, engkau satu kamar denganku, engkau di atas kasur bersamaku, engkau satu selimut bersamaku. Bukan hanya itu ya Rasulullah, kulitmu bersentuhan dengan kulitku. Jika engkau meminta izin untuk engkau berjumpa dengan kecintaanmu Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan ya Rasulullah." Diberikan oleh Siti Aisyah. Ambil wudu Rasulullah. Setelah ambil wudu, Nabi salat. Ada satu sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, khabirni, kabarkan kepadaku bagaimana tentang Rasulullah yang tidak aku ketahui," katanya.
Diceritakanlah hal ini kepada sahabat tersebut oleh Siti Aisyah dalam keadaan menangis di hadapannya. Karena Rasulullah telah tiada. Rasulullah itu saat itu merindukan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya dilihat, aku tidak pernah melihat dalam keadaan Nabi tidak menangis di hadapan Allah. Saat dia takbiratul ihram, mulai dalam salatnya ada tangisan di dalam salatnya. Tatkala ruku ada tangisan di dalam rukunya. Tatkala dalam keadaan i'tidal ada tangisan di dalam i'tidalnya. Sampai salam pun Rasulullah pun kembali dalam keadaan menangis. Sampai tidak disadari aku mendengar muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah telah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua selesai, malam giliran untuk Siti Aisyah ditumpahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku selalu melihatmu dalam keadaan engkau menangis. Engkau beribadah kepada Allah tidak luput daripada tangisanmu. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Mengapa membuatmu sampai seperti ini?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, aku ingin sebagai hamba yang bersyukur." Nabi Muhammad masih merasakan syukur, masih sujud kepada Allah, nangis karena rasa syukurnya kepada Allah. Beliau adalah manusia yang dititipkan kunci surganya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sampai di situ, dan Nabi bercerita kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, dulu sebelum aku dilahirkan ke dunia ini ada satu nabi melintasi daripada gurun, melihati batu-batuan yang begitu besar, namun melihat ada batu kecil sedikit mengeluarkan air yang cukup banyak. Lalu diangkat oleh nabi tersebut, lalu ditanya, 'Wahai batu, apa yang membuatmu dalam keadaan mengeluarkan air yang cukup banyak?' Apa jawaban batu tersebut? 'Ya Rasulullah, aku mendengar firman-Nya Allah. Allah telah menciptakan satu neraka yang bahan bakarnya adalah dari bebatuan dan manusia. Aku takut, aku khawatir kalau aku yang dijadikan bahan bakar neraka kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat dua belah tangannya, "Ya Allah, jadikan batu ini adalah penghuni syurgamu. Jangan kau jadikan dia sebagai bahan bakar neraka." Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu di mana Nabi tersebut melintasi beberapa tahun kemudian, melintasi masih melihat batu yang dalam keadaan mengeluarkan air yang cukup banyak. Lalu dikatakan kembali, "Wahai batu, apalagi yang kau keluarkan air begitu banyak?" "Kalau dulu aku menangis karena Allah telah menciptakan bebatuan dan manusia untuk menjadi bahan bakar neraka, tapi di hari ini aku menangis kepada Allah sampai daripada aku bersyukurnya kepada Allah sehingga aku tidak lagi dijadikan daripada bahan bakar neraka jahanam." Kalau batu saja paling pintar untuk beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, bagaimana kita hadirin? Apa yang telah kita syukuri dari Allah? Mata adalah nikmat dari Allah, tangan adalah nikmat dari Allah, kaki adalah nikmat dari Allah, semua adalah nikmat dari Allah. Dan Allah mengulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Beberapa kali Allah mengulang daripada ayat tersebut. Sampai berapa firman yang Allah sebutkan? Puluhan daripada ayat tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi? Nikmat mana lagi yang Allah telah berikan yang kita dustakan kepada Allah? Seandainya saja Allah cabut mata kita diganti dengan uang 1 miliar, insya Allah saya tanya semuanya nggak akan mau. Satu mata dicongkel digantikan dengan uang 1 miliar, demi Allah tidak akan mau. Betapa berharganya satu bola mata yang ada di hadapan kita. Dan ini semua dari ujung rambut sampai ujung kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah. Saat kemana langkah kaki kita, kemaksiatankah atau kebaikankah, semua akan dijadikan suatu pembicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini kita melihat Ka'bah dalam keadaan kubus, dari sisi mana saja kita dapat melihat bagaimana keadaan Ka'bah. Wallahi begitu pula saat kita di padang mahsyar, satu layar untuk ditonton seluruh penghuni padang mahsyar. Dengan keburukannya, dengan aibnya, dengan kejelekannya, dengan dosa-dosanya akan dibongkar seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang dijauhkan daripada fitnah dunia dan Allah jauhkan kita dari fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Di ujung daripada bulan Rajab ini yang belum sempat bertobat kepada Allah, cepat bertobatlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah, karena di bulan inilah Allah membukakan pintu maghfirah atau ampunan yang begitu sangat amat luar biasa. Maka mohonlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, menjadilah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersyukurlah kita kepada Allah karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa syukur, bersyukurlah kepada Allah, jazaallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Terima kasih wahai Allah karena Engkau telah menciptakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah ciptakan Rajab, Sya'ban, Ramadan? Karena di bulan Rajab ini Allah akan ampuni umat Nabi Muhammad SAW, berkah daripada doa Rasulullah SAW. Saat itu datang bulan Sya'ban, saat itu bulan Sya'ban datang, kita akan berjumpa dengan bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa di bulan Rajab ini kita diampuni? Karena Allah tidak ridha melihat umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam bulan kekasihnya dalam keadaan penuh dalam dosa. Tidak cukup sampai di sana, datang lagi Ramadan. Tatkala fase pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah rahmah, adalah fase rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah. Dan yang kedua, fase kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan akan mendapatkan suatu maghfirah. Ini adalah ketaatan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan kemurahan Allah memberikan kita ampunan kembali di bulan Ramadan. Tahu umat Nabi Muhammad yang kemarin telah bertobat, hari ini telah berbuat kemaksiatan lagi, masih dibukakan pintu ampunan oleh Allah. Dan di fase ketiga dari tanggal 21 sampai 30 Ramadan, Allah membukakan yang disebut namanya Idqan minan nar, dijauhkan kita daripada api neraka sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW, karena Allah ingin mengumpulkan umat Nabi Muhammad masuk seluruhnya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama di malam yang mulia ini kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita mohon kepada Allah agar kita semuanya diampuni oleh Allah. Yang belum bertobat, malam ini kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan seasma Allah, dengan lisan kita menyebut nama Allah, Allah ringankan daripada lisan kita saat kita dalam keadaan sakratul maut untuk mudah beribadah, dan saat itu juga mudah lisan kita menyebutkan nama Allah di dalam terakhir di dalam kehidupan kita. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Rasakan betapa nikmatnya kalian menyebut nama Allah. Rasakan betapa tenangnya hati kalian tatkala kalian menyebut nama Allah. Rasakan getaran di dalam hati kalian tatkala kalian menyebut nama Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Kami yang telah lama tidak lagi pernah menyebut nama-Mu ya Rabbi. Lisan yang tidak pernah mengagungkan nama-Mu ya Allah. Betapa agungnya nama-Mu ya Allah. Betapa sucinya nama-Mu ya Allah. Sehingga lisan ini tidak lagi sanggup menyebut nama-Mu. Dosa apa lisan ini ya Allah?
Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Di saat ini roh dan jasad kami masih bersama. Dengan susah payah kami menyebut namamu. Bagaimana kami saat mengalami sakratul maut ya Allah? Akankah lisan ini dapat mudah menyebut namamu ya Rabbi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sadar kami banyak lalai kepadamu ya Rabb. Kami sadar kami banyak lupa kepadamu ya Allah. Tapi kau tak pernah lalai kepada kami memberi rezeki setiap hari ya Rabb. Kau tak pernah lupa memberikan kami kebahagiaan setiap hari ya Allah. Betapa penyayangnya Zat-Mu ya Rabb. Engkau masih memberikan kasih sayang-Mu kepada kami walaupun kami durhaka kepadamu ya Allah. Ya Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat kami terakhir di dalam kehidupan kami ya Rabb. Wahai Rabbi, ya Allah, apabila Engkau harus matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan baik ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah. Apabila Engkau matikan kami penuh dengan dosa ya Rabb, kami tidak akan sanggup menerima siksa alam kuburmu. Kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka ya Allah. Ya Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Rabb. Panjangkan umur ayahanda dan ibunda kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka ya Rabb. Bahagiakan mereka di dunia ini dan bahagiakan mereka di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak dapat bermanfaat kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, dan izinkanlah kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, tidak seberapa kebahagiaan yang kami berikan kepada kedua orang tua kami, tidak sebanding dengan kebahagiaan yang mereka telah berikan kepada kami ya Rabb. Tapi ini adalah cita-cita terbesar kami ya Allah. Ya Allah, berkahi kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau tempelkan dosa karena perbuatan kami di dunia ini ya Rabb. Biarkan kami yang menanggung. Jangan kedua orang tua kami kau tumpahi ya Rabb. Ya Allah, kami ampuni kami dosa kami terhadap kedua orang tua kami, baik ayahanda dan ibunda kami.
kami kepada ayahanda kami dari pagi sampai ke malam, dari panas ke panasan, hujan ke hujanan, mencari rezeki untuk menafkahi kami ya Allah. Tapi kami tidak pernah menganggap daripada jerih payah ayahanda kami ya Allah. Betapa durhakanya kami ya Allah. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ayahanda kami, menghujat ayahanda kami, menjelek-jelekan ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami pula terhadap ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap daripada waktunya ya Allah. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan ibunda kami terhadap kami ya Allah. Di mana beliau saat melahirkan kami, antara hidup dan mati, berusaha mengeluarkan kami dari rahimnya ya Allah. Seandainya di hari itu harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, maka ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, biarkan aku yang mati, asalkan anakku ini senang dan bahagia di dalam dunia ini. Ya Allah, berikan kesediaan, kebahagiaan kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, tumpah ruahkan rezeki kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berkahi kehidupannya ya Allah. Ya Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah ya Allah. Terangi kubur mereka dengan kasih sayang dari-Mu ya Allah. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya di alam kubur sampai datangnya yaumil qiyamah ya Rabbi. Kumpulkan kami bersama keluarga dan orang tua kami di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Jangan Kau jadikan kami anak sebagaimana fitnah di dunia dan fitnah di akhirat ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kami sebagai anak yang dapat menjerumuskan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam ya Allah. Izinkan tangan kami untuk menggenggam kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka ya Allah. Ya Rabbi, kumpulkan kami seluruhnya di dalam syurga-Mu kelak ya Rabb. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di malam ini, kumpulkan kami pula di dalam syurga-Mu ya Allah. Bukan karena kesenangan semata dalam syurga-Mu, bukan karena kebahagiaan semata dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Rabb. Melainkan karena ada manusia yang kami rindukan ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang selalu memikirkan kami sebagai umatnya. Maka masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Rasulullah melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, izinkan kami membawa kedua orang tua kami memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah,
rindu rasa hati ini, sesak rasa hati ini, penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Sampaikan kerinduan kami kepada Rasulullah. Ya Rabbi, jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil kiamah kelak. Apabila aku harus kau masukkan ke dalam ke dalam nerakamu, maka jadikan air mata ini yang dapat memadam api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan air mata ini menjadi saksi di yaumil kiamah, bukti taubat kami kepadamu, ya Allah. Ya Rabbi, jika di malam ini mereka yang saat ini sedang bermaksiat kepadamu, yang sedang meminum minuman khamar, yang sedang berzina, ya Allah, di saat ini mereka Engkau kabulkan dengan kemaksiatan di hadapan-Mu, bagaimana kami, ya Allah, yang di malam ini kami duduk di tempat yang mulia ini, namamu disebut, nama kekasihmu disebut di dalam tempat yang mulia ini. Tidakkah kami lebih berhak untuk Engkau kabulkan segala hajat dan doa kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, bagi keluarga, saudara, tetangga-tetangga kami yang masih dalam kemaksiatan, berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Kumpulkan mereka bersama kami, ya Rabb. Mereka adalah saudara kami, mereka adalah keluarga kami. Jangan Kau pisahkan kami saat kelak kami di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat yang mulia ini, kami kurang di dalam rezeki kami, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tiada akan pernah menjadi fitnah di akhirat kelak, ya Rabb. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami, ya Allah. Sehatkan badan kami, ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu, ya Rabbi. Ya Allah, jagalah kesatuan Republik Indonesia ini, ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang taat, yang saleh di hadapan-Mu, ya Allah. Jangan Kau hancurkan daripada kerukunan yang berada di negeri ini, ya Allah. Satukan mereka, ya Rabbi. Satukan mereka, ya Allah. Jangan Kau pisahkan karena kehubutan dunia kepada mereka, karena kecintaan mereka terhadap dunia, ya Allah. Ya Rabb, jaga guru-guru kami, ya Allah. Jagalah para alim ulama, para kiai, para kesembuhan, ya Rabb. Berkahi kehidupan mereka, ya Allah. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak dapat mengenal bagaimana caranya kami beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada guru kami Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Angkat derajat beliau, ya Allah. Murahkan di dalam rezeki beliau, ya Allah. Tumpahkan kepada kami ilmu-ilmu beliau, ya Rabb. Berkahi ilmu beliau, ya Allah. Dan juga kepada Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, jaga beliau, ya Allah. Kuatkan hati beliau, ya Allah. Jauhkan fitnah daripada beliau, ya Allah. Kembalikan beliau ke negeri kami ini, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabb, ini yang bisa kami minta kepadamu untuk diri kami, keluarga kami, orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Jagalah bapa kubu kami, ya Allah. Jagalah bapa kepala desa kami, ya Allah.
berikan ketaatan kepada beliau ya Allah, istiqamahkan beliau dalam beribadah kepadanya ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, berkahi daripada pekerjaannya ya Allah, untuk selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat Sayyiduna Muhammad ya Allah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Wahai yang maha raja, engkau yang maha mengetahui apa yang berada, apa yang kami inginkan, yang berada di dalam hati kami ini ya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wal ma'mul sallallahu zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khallana wa li hababina wa li walidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyah an Allah yunawwiru qulubana وغالبنا مع الضقاء والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحم ند والامتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum al-fajr tutup, Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan tatkala setelahnya berdoa kepada Allah, maka bacalah ya arhamar rahimin. Saat mereka yang telah ditutup daripada doa dengan membaca ya arhamar rahimin, maka sebagaimana busur panah yang akan sampai melesat kepada titiknya, insyaallah mudah-mudahan di malam ini Allah kabulkan segala hajat dan doa kita. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. وليس نرجو سواك فضرق إلهي الدراك قبل الفنا والحلاه يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجبني الأمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا مجيب أنت السامع القريب ذاك الوصي الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي الأمين يا أرحم الراحمين.
فالرجال المسلمين ثم الصلاة والسلام على شافي الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين. الفاتحة بالقبول وتمك الوصول لحضرة الرسول بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين آمين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألبأ الشفاعة يا ألبأ الشفاعة يا ألبأ الشفاعة. كل كربة تنجلي بكل أهل الولاية درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يتريم علىها يتريم علىها يتريم علىها. وعفو عنا كريم وعفو عنا رحيم يا فرج الهم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله rabbil. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengumuman bahwa hasil daripada gelar sorban alhamdulillah terkumpul dana Rp2.118.000. Sekali lagi dana terkumpul hasil gelar sorban Rp2.118.000. Mudah-mudahan apa yang telah disodakohkan, dijariahkan oleh para jamaah semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.